Pendidikan vokasi harus sejalan dengan lingkungan globalisasi. Sumber daya berkompetensi menjadi salah satu kunci kemajuan industri. Melalui pendidikan sistem ganda, Politeknik SMI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi industri. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan praktik kerja industri selama 1 tahun di industri. Bagaimana praktik kerja industri ini dilakukan? Bersama saya, Laksmi Antarwati, inilah Industrial Labor Automation Special Episode peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan praktik kerja industri. Telah hadir bersama saya Ibu Rahmi dari Human Resource Department PT Mada Wikri Tunggal bersama Koordinator SMI Karir Bapak Agus Rianto. Selamat sore Ibu Rahmi dan Pak Agus. Sore. Selamat sore Bu Laksmi. Selamat datang di PT Mada Wikri Tunggal ya Pak Agus ya. Baik. Kebetulan hari ini ada Ibu Rahmi juga menemani kita. Bagaimana kabarnya Ibu Rahmi? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Agus? Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membicarakan tentang pelaksanaan praktik kerja industri ini. Mungkin saya akan menanyai Bapak Agus terlebih dahulu ya, Bu Rahmi ya. Silakan. Politeknik SMI Jakarta saat ini kan sudah menerapkan sistem ganda tuh Pak, di mana pelaksanaan praktik kerja industri dilaksanakan selama 1 tahun ya. Berarti mulai angkatan 2019 ya Pak, kalau tidak salah. Kalau gitu dari Politeknik SMI Jakarta ini persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan prakerin atau praktik kerja industri selama 2 semester ini seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Laksmi. Jadi semua persiapan prakerin dikoordinir oleh unit yang bernama STMI Karir. Ya. Pertama, dari STMI Karir akan mendata dahulu mahasiswa yang memenuhi persyaratan prakerin. Lalu kami akan menghubungi industri, lalu proses penempatan. Beberapa tentunya ada yang menggunakan proses seleksi, ada yang langsung penempatan. Tahun ini kurang lebih Politeknik STMI Jakarta sudah bekerja sama dengan sekitar 30 perusahaan. Tentunya penempatan dari mahasiswa tersebut akan disesuaikan dengan kompetensi program studinya. Misalnya kalau jurusan sistem informasi tentunya akan ditempatkan di bagian IT. Demikian Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Mungkin dari Bu Rahmi nih sebagai perwakilan dari PT Mada Wikri Tunggal, kira-kira saat Politeknik SMI Jakarta ingin menempatkan mahasiswanya di PT Mada Wikri Tunggal, kira-kira kriteria apa sih yang digunakan untuk menyeleksi mahasiswa mana yang kira-kira sesuai untuk ditempatkan di sini? Untuk kriteria mahasiswa prakerin di perusahaan kami itu faktor utama adalah kedisiplinan pertama. Terus kemudian ada komunikasi yang baik. Setelah itu tidak kalah penting kompetensi mahasiswanya dalam memahami program studi yang mereka pelajari. Setelah itu pertimbangan lainnya ada IPK dan juga domisili. Oke. Berarti saat menyeleksi itu udah ada panduannya gitu ya Bu ya, kira-kira mana yang sesuai. Kira-kira yang terlibat dalam proses seleksinya itu siapa aja Bu untuk dari PT Mada Wikri Tunggal? Di kita pertama ada HRD tentunya, terus kedua ada kepala bagian dari departemen yang membutuhkan mahasiswa prakerin, kurang lebih itu sih. Oke, baik. Untuk teknis seleksi mahasiswanya itu apakah tes tulis atau mungkin ada wawancara? Kira-kira apa saja itu Bu untuk teknisnya? Untuk teknisnya itu biasanya di perusahaan kami di PT Mada Wikri Tunggal menggunakan tes tertulis. Tes tertulis itu fungsinya untuk mengetahui taraf intelijensi mahasiswa dan juga kepribadian mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada tes wawancara. Tes wawancara ini fungsinya untuk menggali lagi apa yang menjadi pertimbangan kami untuk menerima mahasiswa yang akan prakerin di perusahaan kami. Berarti disesuaikan ya Bu, kira-kira tadi dari tes tulis semuanya langsung lolos ke wawancara atau hanya sebagian dari tes tulis itu yang dipilih untuk diwawancara? Jadi kalau dari tes tulis udah lulus, langsung menuju ke wawancara seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin akan saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara Politeknik SMI Jakarta untuk memastikan bahwa pelaksanaan praktek kerja industri yang selama 1 tahun ini itu berjalan sesuai rencana? Karena kan nggak umum ya, biasanya kan kalau di perguruan tinggi lain mungkin hanya 2-3 bulan ya, sedangkan di Politeknik SMI Jakarta itu pelaksanaannya 2 semester atau 1 tahun ya Pak ya? Ya, jadi begini, tentunya dalam pelaksanaan mahasiswa prakerin tersebut akan diberikan buku panduan, kemudian akan diberikan juga logbook. Fungsinya adalah untuk menuliskan kegiatannya selama prakerin. Kemudian ada juga dosen wali yang senantiasa membimbing selama pelaksanaan prakerin. Kemudian dari kami juga akan secara berkala melakukan kunjungan ke industri. Kemudian sebelum melaksanakan prakerin, biasanya kami memberikan pembekalan yaitu seminar pra-prakerin. Kemudian yang terakhir adalah kami melaksanakan evaluasi dengan industri. Demikian, Bro.
Berarti kalau saya highlight ternyata banyak yang terlibat ya Pak ya, mulai dari dosen, kemudian dari pembimbing industri di perusahaan yang tempat penempatan praktik kerja industrinya, kemudian ada pembekalan dari Politeknik STMI Jakarta untuk memastikan pelaksanaan praktik kerja industri ini sesuai dengan rencana ya Pak ya? Iya, benar sekali. Kemudian kalau boleh tahu kira-kira dari Politeknik STMI Jakarta itu memberikan fasilitas apa ya Pak untuk mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja industri ini? Ya, jadi ini yang menarik Bu Laksmi. Jadi kalau di Politeknik STMI Jakarta itu untuk penempatan prakerin dicarikan oleh STMI Karir. Nah, ini cukup berbeda dengan mungkin perguruan tinggi lainnya. Jadi kami carikan, kemudian tapi tidak menutup kemungkinan kami memperbolehkan juga untuk mahasiswa yang berusaha mencari sendiri. Kemudian kami juga berikan seragam prakerin, kemudian kami berikan juga asuransi kecelakaan kerja, kemudian bahkan beberapa industri itu memberikan uang saku, uang makan atau uang transport. Contohnya PT Mada Urik Tunggal ini yang memberikan uang saku yang cukup lumayan untuk mahasiswa. Jadi menarik sekali, mahasiswa yang masih magang namun sudah mendapatkan penghasilan. Demikian belum? Jadi mahasiswanya nggak hanya dapat pengalaman, nggak hanya dapat pengetahuan, tapi juga dapat uang saku ya? Iya, benar sekali. Kalau menurut Ibu Rahmi sendiri, dari sisi penerima mahasiswa yang melakukan praktik kerja industri ini, kira-kira bagaimana menurut Ibu untuk pelaksanaan mahasiswa yang sudah ditempatkan di sini Ibu, yang sudah berjalan selama 1 tahun ini? Tentunya sangat kami apresiasi ya Bu ya. 1 tahun ini kami sesuai dengan mahasiswa prakerin yang ada di kami itu sesuai dengan kebutuhan kami. Terus mahasiswa yang magang di perusahaan kami juga kami berikan program pelatihan dan juga program pengembangan sehingga akan bermanfaat ke depannya untuk mahasiswanya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memang kinerjanya baik, kami tawarkan untuk langsung bekerja di Mada Urik Tunggal setelah lulus nanti. Oh, berarti memang dilihat performansinya ya Bu ya, selama kinerja kira-kira yang sudah sesuai, kemudian kinerjanya bagus, bisa langsung direkrut ya, bahkan sebelum lulus. Kalau untuk mahasiswa lain, Pak Agus bagaimana, apakah memang selalu dipastikan bahwa mahasiswa STMI ini yang setelah lulus akan langsung bekerja, Pak Agus? Ya, jadi benar sekali Bu Laksmi, mulai tahun ini kami dari STMI Karir berkomitmen untuk membantu alumni dalam mendapatkan pekerjaan pertama gitu. Memang ada beberapa yang pastinya akan melamar sendiri, mendapatkan pekerjaan sendiri. Namun bagi yang kami data belum mendapatkan pekerjaan, kami akan hubungi, kami akan tawarkan untuk proses penempatan kerja. Dalam hal tersebut, kami sudah bekerja sama dengan beberapa konsultan HR profesional untuk penempatan mereka nantinya. Demikian Pak. Baik, kalau begitu dari Ibu Rahmi sendiri nih sebagai perwakilan dari PT Mada Urik Tunggal, kira-kira punya harapan apa sih kepada Politeknik STMI Jakarta nih untuk kedepannya dalam meningkatkan pelaksanaan praktik kerja industri ini? Dari perusahaan kami harapannya semoga kerjasama dalam program prakerin ini terus berjalan sehingga memanfaatkan kedua belah pihak. Terus untuk masukannya mungkin mahasiswa prakerin bisa diberikan arahan terlebih dahulu terkait domisili mana yang akan mereka tempati saat prakerin, jadi ketika melakukan prakerin sudah siap gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Agus dan Bu Rahmi yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama Bu Laksmi. Semoga pelaksanaan praktik kerja industri ke depan bisa diperbaiki ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industrinya dan apa yang diharapkan oleh Politeknik STMI Jakarta. Itu tadi Sobat Industri tentang pelaksanaan praktik kerja industri di Politeknik STMI Jakarta. Bisa disimpulkan dari obrolan dengan Bapak Agus dari STMI Karir dan Ibu Rahmi dari PT Mada Urik Tunggal bahwa pelaksanaan praktik kerja industri ini disupervisi dan dimonitoring secara berkala ya, dan keterlibatan dari pembimbing industri, keterlibatan dari dosen wali, kemudian dari PT Mada Urik Tunggal sendiri juga memberikan penugasan yang sesuai dengan bidang atau program studi dari mahasiswanya. Dan PT Mada Urik Tunggal sendiri tidak hanya memberikan kegiatan yang sesuai dengan bidang kompetensi, tapi juga memberikan pelatihan dan uang saku bagi mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja di industri. Jadi mahasiswa yang selesai melaksanakan praktik kerja industri ini tidak hanya mendapatkan pengetahuan, pengalaman bekerja yang disesuaikan dengan budaya kerja di perusahaan masing-masing, juga mendapatkan uang saku dan tadi ya berbagai macam pelatihan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Agus dan Bu Rahmi yang bersedia meluangkan waktu sore ini. Demikian pertemuan untuk Genba Show live on location ya dari PT Mada Urik Tunggal. Saya Laksmi Amarwati undur diri.